kapan Bitcoin ini pulih? Kalau saya pribadi, saya selalu berpatok Halo, selamat datang kembali di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat dari perkembangan market ya. Tampak market hari ini sangat merah merekah. Bisa dibilang diskon besar-besaran ya. Yang bisa dibilang diskonnya bukan main-main nih saat ini. Kita lihat Bitcoin sampai diskon 10% yang bisa dibilang sangat luar biasa ya. Dan Ethereum juga ya 19% yang sangat dahsyat sekali. Sementara BNB 9%. Nah, yang paling parah di sini saya lihat tadi adalah Solana 36%. Padahal dia punya kabar baik dengan Google Cloud gitu, tapi tetap aja rontok juga semuanya begitu. Dan bagaimana dengan FTX atau FTT? FTT juga di luar 10 besar paling parah 75%. Jadi FTT ini benar-benar ditelan sama Binance ya. Yang tadinya ranking 2, kemudian turun jadi ranking 3, sekarang turun lagi menjadi ranking 4. Sehingga membuat seorang SBF atau CEO-nya FTX dan kekayaannya lenyap 94% dalam satu hari. Luar biasa sekali. Walaupun begitu, dia masih punya 900 juta US dollar. Hampir 1 miliar US dollar. Itulah sisa kekayaannya sekarang begitu. Berarti selama ini kekayaannya adalah 14,6 miliar US dollar atau 228 triliun. Nah, sekarang tinggal 991 juta US dollar. Belum kasihan sih sebetulnya, tapi lumayan juga ya kehilangan 94% begitu. Bayangin aja masih punya 900 juta ya. Nah, kalau kita lihat market kembali ya, tampak semuanya merata, merah merekah ya. Dan ini udah jelas-jelas dampaknya memang pengaruh dari FTX begitu. Sehingga membuat banyak ketakutan dari banyak orang begitu ya. Dan kita kalau mau ingat pesan-pesannya Kiyosaki, pada waktu itu dia menyarankan juga untuk serok Bitcoin pada harga $10.000 katanya. Nah, sekarang Bitcoin berada pada harga 17.400. Dan harga ini merupakan harga pada waktu 2 tahun yang lalu. Jadi harga sekarang kembali ke tahun 2000. Ya, di sini dia posisinya. Persis di bulan November. Dan kembali ke harga tahun 2000. Dan memang di situ ada support. Karena support-support sebelumnya sudah ditembus oleh Bitcoin. Sehingga harganya hari ini sampai di harga 17.182. Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk pertama masuk melakukan DCA, Dollar Cost Averaging. Karena kita belum tahu kenaikannya kapan, karena di sini juga dia sudah menembus support yang kemudian menjadi resisten dia, yaitu 18.600. Padahal selama ini harga 18.000 itu juga sudah menakutkan ya. Namun kini juga sudah ditembus begitu. Sehingga sekarang harganya 17.700. Nah, ini sebenarnya harga sudah sangat diskon ya, dan sudah kembali ke 2 tahun yang lalu begitu. Dan ini memang awal ya, bisa dibilang awal start kalau Anda ingin investasi begitu. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah nyangkut dari jauh-jauh hari begitu ya, dari harga yang di atas gitu sebelum terjadi HNS. Ya, kita mau tidak mau harus serok lagi. Itu untuk investasi begitu ya. Itu untuk investasi. Jadi kalau kita berbicara tentang investasi, ya tentu caranya hanya dengan cara dollar cost averaging.
Tapi kalau kita ngomong trading, yang kemarin saya bilang juga menurut video yang sebelumnya saya buat, saya sarankan untuk memasang stop loss ya, untuk menghindari market yang sangat liar ini begitu. Karena dia terjadi pump and dump begitu ya, dalam waktu yang singkat. Yang terbukti si pendirinya FTX saja sudah kehilangan 94% kekayaannya dalam satu hari, 24 jam. Jadi bersyukurlah Anda kalau tidak kehilangan 94% begitu. Jadi harus tetap bersyukur begitu. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, ini adalah awal ya. Awal kalau Anda belum memiliki Bitcoin, ini adalah saat yang tepat untuk tahap pertama untuk melakukan DCA. Bagi Anda yang sudah nyangkut di jauh-jauh hari, mungkin di harga $70.000, ya ini kesempatan Anda untuk membalasnya begitu. Jadi memang kalau proses daripada investasi seperti itu. Sementara untuk Anda trading ya salah sendiri kalau tidak pakai stop loss begitu. Itu aja sih. Jadi trading itu hanya begitu, pilihannya itu. Pasang stop loss, selamat, ruginya dikit. Kalau tidak pasang stop loss ya udah. Gimana ya? Harus diubah mindsetnya. Anda harus jadi investor begitu. Dan silakan Anda serap kembali begitu. Jadi hanya itu caranya untuk mengelawan pasar. Nah, makanya selalu dibilang gunakan uang dingin begitu. Jadi agar kita tidak tercekik oleh utang ataupun kebutuhan pokok yang pada dasarnya di hidup kita. Nah, kalau kita lihat dari FTT memang sudah berat ya. Memang dia sudah tembok terakhirnya juga sudah tembus. Kemarin juga saya sudah bilang akan terjadi penurunan. Kemarin prediksi saya dia jatuh 16 atau $17 begitu ya. Ternyata terus jatuh terus begitu. Jadi nggak ada kesempatan lagi. Jadi membuat banyak kerugian sebenarnya dari segala pihak ya. Terkhususnya untuk investor FTX. Kita tahu investor FTX ini bukan abal-abal ya. Sangat luar biasa kaya sebenarnya. Salah satunya ya inilah beberapa ya, ada BlackRock, Ontario, Sequoia, Paradigm, Tiger Global, SoftBank, Circle, Reddit, Alan Howard, Multicoin, Vanek, dan Temasek gitu. Ini bukan abal-abal nih, ini orang banyak duit semua nih, tapi mereka juga tetap rugi gitu. Jadi tidak selamanya kaya makin kaya, miskin makin miskin begitu. Kalau di kripto ya, kalau di dunia nyata nggak tahu. Mungkin itu bisa terjadi, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Tapi di kripto enggak. Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Nah, ini dia diagramnya ya untuk para investor itu. Di tahun 2019 memang Binance sudah invest ya di FTX. Memang sebenarnya Binance lah yang menjadi pondasi daripada FTX ini pada waktu itu. Dan membuat FTX itu melaju dengan penuh dengan semangat ya, dan anak muda juga begitu, dan berhasil sampai detik ini waktu 2 hari yang lalu meranking 2 begitu, sehingga mungkin menjadi ancaman bagi Binance, sehingga Binance bukan hanya memukulnya saja sampai ke ranking 4 sekarang ini, bahkan sampai menelannya begitu, menelan FTX hidup-hidup. Luar biasa sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ke depannya, apa langkah Binance terhadap FTX ini? Apakah dia akan suntik mati? Apakah akan dihidupkan kembali? Kita tidak tahu. Mungkin ya usernya mungkin akan dipindahin ke Binance mungkin, atau bagaimana kita tidak tahu ya. Karena sampai saat ini belum diketahui ya untuk withdraw di FTX itu apakah masih bisa atau sudah aktif. Sementara di Binance sudah bisa. Jadi otomatis kan mungkin memancing orang untuk masuk ke Binance begitu, menjadi new user member di Binance. Jadi luar biasa memang ya kalau kita lihat Binance ini, dan benar-benar merupakan kekuatan global untuk dunia kripto saat ini begitu. Cuma yang saya heran sebenarnya dengan kejatuhan FTX ini membuat market menjadi porak-poranda, sebenarnya sangat luar biasa ya. Membuat ketakutan seluruh dunia khususnya kripto. Saya nggak bisa kebayang bagaimana kalau itu terjadi pada Binance begitu. Tampaknya kripto bisa lebih parah lagi jatuhnya, mungkin lebih parah daripada China ngeban kripto. Jadi banyak memang hal yang harus kita pelajari ya di dunia kripto, terkhusus untuk technical
maksud saya dalam strategi kita bertrading, terkhusus dalam hal menggunakan stop loss begitu, ataupun cut loss mandiri begitu. Jangan coba-coba lah tanpa stop loss, hingga membuat kita menjadi rugi yang sangat dalam. Kecuali memang sudah berniat untuk dollar cost averaging, itu merupakan hal yang bijak. Jangan pernah kita menjadi salah mindset yang tadinya niat trading malah menjadi investor begitu. Itu merupakan hal yang sangat tragis sebenarnya ya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya sebenarnya kapan Bitcoin ini akan pulih, kripto ini akan pulih begitu. Nah, sementara ada psikologi di market sekarang ini, harga emas tiba-tiba naik ya dalam 2 hari terakhir ini. Terkhusus 1 hari ini, apakah ini pengaruh kripto yang semuanya cut loss masing-masing gitu ya, ataupun tarik uangnya dari kripto sebagian besar hingga pindah ke emas? Karena mental investor pasti begitu. Ketika mereka cut loss, mereka akan cari instrumen lain begitu. Apakah saham atau emas atau silver begitu. Nah, hari ini emas naik, jadi mungkin ini ada pengaruh begitu. Sedangkan harga dolar masih berada di 15.700, sama dengan hari-hari kemarin juga. Namun yang menjadi pertanyaan kembali ya, kapan Bitcoin ini pulih? Untuk pertanyaan seperti itu kita pasti belum bisa menganalisanya, karena harapan terakhir adalah di 17.400 ini, yaitu support untuk Bitcoin. Ini adalah support 2 tahun, karena support terakhir sebenarnya sudah tembus ya. Dan ini adalah support terakhir, support 2 tahun nih. Jadi kalau ini tembus ya udah, mungkin yang dikatakan Robert Kiyosaki benar adanya akan kembali ke $10.000. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Ya mungkin harus kita persiapkan yaitu dana untuk serok lagi gitu. Namun bagaimana dengan orang yang sudah tidak punya dana lagi atau budget untuk serok lagi? Ya memang sangat disayangkan ya kalau kita tidak punya dana lagi untuk serok. Sebenarnya harus dipaksa untuk serok walaupun sedikit begitu. Biasanya Anda nyerok 1 juta rupiah begitu ya. Namun Anda tidak punya uang 1 juta rupiah pun begitu. Ya silakan 50.000 rupiah juga lakukan itu. 100.000 rupiah juga lakukan itu. Silakan serok gitu. Nah, hanya itu caranya kalau kita dollar cost averaging dalam kondisi uang tidak ada lagi gitu. Kalau memang 50.000 pun tidak ada ya sudah, hanya bisa menonton saja. Kalau terjadi mungkin Anda sampai berutang, bahkan kebutuhan pokok Anda sudah terganggu, mau tidak mau Anda harus cut loss dalam kondisi rugi. Karena Elon Musk saja melakukan itu. Dia juga baru-baru ini menjual Bitcoin-nya dan juga Dogecoin-nya dalam kondisi rugi itu. Terkhusus untuk Bitcoin Elon Musk ini, dalam kondisi rugi dia jual untuk kebutuhan bisnisnya. Memang ya dia kan orang kaya, benar, dia orang kaya, tapi dalam perspektif skala antara kaya dan miskin kan punya kebutuhan masing-masing. Mungkin bagi dia ketika bisnisnya tidak berjalan atau butuh modal, dia anggap itu adalah sebuah kelaparan begitu. Jadi kita harus mengenali kekuatan kita masing-masing, bagaimana isi kantong kita. Karena syaratnya untuk berbisnis di dalam market ini ya tentu saja adalah uang, karena ini adalah bisnis kapitalis. Kalau saya pribadi, saya selalu berpatok salah satu ya, bukan berpatok secara 100%. Selalu melihat dalam hal ini yaitu siklus. Saya merasa dalam siklus 4 tahunan, di dalam antara 4 tahun dimulai dari tahun 2020 sampai 2024 adalah 4 tahun ya. Saat ini adalah harga paling rendah begitu. Inilah harga yang paling deep sebenarnya. Itu menurut kepercayaan saya kepada siklus 4 tahunan. Boleh Anda ikutin, boleh tidak ya. Anda boleh riset mandiri kalau soal ini. Ini adalah masalah keyakinan aja, masalah sudut pandang, jadi belum tentu bisa dipastikan benar begitu ya. Tapi saya pribadi seperti itu. Jadi saya masih ada harapan juga dalam siklus antara 2020 sampai 2004 akan ada masanya bubble. Karena ini sudah deep. Ini adalah masa masuknya basically a fire sale. Ini adalah cuci gudang nih ibaratnya. Ini adalah diskon yang sangat besar begitu. Namun belum pernah di siklus 4 tahun ini mencapai maksimum bubble.
Seperti siklus 4 tahun yang lalu juga. Begitu juga 4 tahun yang lalunya juga. Ketika tahun 2012. Nah, itu kepercayaan saya begitu. Jadi hal-hal ini yang membuat saya masih tetap yakin untuk ngehold, bahkan untuk serok lagi, terkhusus untuk Bitcoin dan juga XRP pastinya. XRP tidak akan pernah saya tinggalkan ya. XRP juga di sini diskonnya lumayan ya, 15%. Merupakan kesempatan juga untuk serok lagi begitu. Dan koin-koin lainnya XLM begitu, nanti akan saya pantau lagi untuk itu. Mungkin Dogecoin juga bisa Anda pikirkan. Saya juga mungkin akan memikirkannya untuk serok 18%. Sebenarnya ini Anda tinggal pilih sebenarnya. Ini lagi obral nih, kasarnya seperti itulah. Sementara bagi Anda pemilik FTT, memang sangat disayangkan sekali ya. Semoga saja tidak seperti Luna ya. Jatuhnya sampai ribuan persen. Kalau Anda tidak begitu mengancam sebenarnya dana FTT Anda boleh hold aja sih sebenarnya ya. Karena kita belum tahu apa langkah Binance selanjutnya terhadap FTX ini. Mungkin dia akan memberi solusi kepada FTT, atau mungkin dia akan coba menstabilkannya, kita tidak tahu, atau memang dia akan mau suntik mati juga, kita tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, kalau memang Anda memiliki FTT yang lumayan banyak, ya silahkan cut loss sekarang juga. Kalau tidak, kalau hanya sedikit saja begitu yang tidak mengancam hidup, ya silahkan ditahan saja begitu. Inti dari video ini yang mau saya sampaikan adalah, ini bukanlah akhir daripada kripto ya. Ini bahkan bisa dibilang awal daripada DCA tadi saya bilang. Ini mungkin langkah pertama, Anda mungkin bisa masukkan 10 juta untuk membeli Bitcoin ya. Saya sarankan seperti itu, yaitu koin-koin yang kuat saja begitu. Mungkin Ethereum, mungkin BNB juga, ataupun XRP, ataupun Dogecoin malah ya. Atau Dogecoin coba dipikirkan lagi gitu ya, ataupun Matic. Mungkin Anda bisa pikirkan itu begitu maksud saya. Ini adalah tahap awal yang baik untuk melakukan dollar cost averaging. Memang mungkin saja Bitcoin masih terjadi penurunan, mungkin sampai jatuh ke 15.000 ataupun 16.000. Ya di situ Anda akan serok lagi ya, seperti itulah DCA ya. Jadi kalau untuk trading saat ini ya sulit memang. Kalau yakin sih pakai short aja. Anda ambil posisi sell begitu ya. Jadi ketika terjadi penurunan Anda untung. Jadi inilah yang mau saya sampaikan untuk video ini, bahwa jangan pernah panik dalam kondisi market apapun, walaupun dalam kondisi crash seperti ini. Ya memang ketika kita tidak punya duit lagi untuk serok, yang memang sangat disayangkan yang saya bilang tadi, minimal 50.000 perak Anda harus beli sebenarnya. Seperti itulah prinsipnya. Inilah yang bisa saya sampaikan ya. Ini hanyalah masalah emosional saja. Jadi maksud saya Anda harus tetap tenang dengan kondisi market seperti ini. Justru ini adalah kesempatan. Jadi manfaatkan sebuah masalah itu menjadi sebuah keuntungan begitu. Di akhir video ini saya ucapkan salam profit.